Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa makan untuk fans Argentina dan juga Jerman, oke? Berhubung chapter 1068 di minggu ini tidak rilis alias libur. Jadi kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1068 yang akan rilis di minggu depan. Yang dimana prediksi kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai chapter lanjutan berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca kru bajak laut topi jerami beserta dengan Jeweler Bonnie tiba di Pulau Egghead. Nah, salah satunya yang mungkin akan kita lihat adalah hadiah apakah yang Vegapunk ini ingin berikan ke Bonnie. Bagaimana juga kondisi dari Bartolomeo Kuma yang terjadi keanehan di chapter lalu. Apakah keanehannya ada hubungannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan Dr. Vegapunk? Jadi jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, oke? Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya, prediksi Tamagon yakni kita akan bisa melihat bagaimana lanjutan pertemuan antara Vinsmoke Jaji bersama dengan sisar klon di markas dari Jerma 66. Mereka berdua terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia dari Jerma 66. Mini penelitian dari organisasi Meds pun ada dalam ruangan tersebut. Hal pertama yang nanti kita akan bisa lihat kemungkinan akan melanjutkan bagaimana pertemuan antara Vegapunk dan juga kelompok dari Luffy. Vegapunk menjelaskan beberapa hal yang ingin dia sampaikan ke Luffy dan kawan-kawannya, salah satunya adalah hadiah yang ingin dia berikan ke Jeweler Bonnie yang terungkap pada chapter kemarin. Saat Jeweler Bonnie ini pingsan, Vegapunk mengatakan hal ini dan kemudian masih belum diketahui oleh Bonnie. Nah, merujuk kepada hal yang seperti biasa kita dapatkan di akhir chapter manga One Piece. Terdapat sebuah pesan singkat dari majalah Shonen Jump yang berisi komentar dari editor. Dalam pesan tersebut, editor menyebutkan siapa sosok misterius yang akan muncul di hadapan Luffy dan teman-temannya di chapter 1068. Nah, mungkin ini akan ada hubungannya dengan hadiah yang akan diberikan Vegapunk ke Bonnie. Ini pun selaras juga dengan penutup chapter 1068 yang memperlihatkan Bartolomeo Kuma bergerak aneh menuju ke suatu tempat. Jadi spekulasi liar Tamagon, mungkinkah hadiah yang akan diberikan Vegapunk ini adalah sosok yang selama ini Jeweler Bonnie inginkan? Yeps, dan sudah jelas bahwa itu adalah sang ayah Bartolomeo Kuma. Kita melihat sesuatu yang aneh pada diri Kuma pada chapter 1067. Di tempat itu, sepertinya Bartolomeo Kuma mencoba untuk dipulihkan dan dilakukan perbaikan oleh Lindbergh. Namun yang terjadi, Kuma ini malah berlari ke suatu tempat. Nah, bisa saja Kuma ini tanda petik mendorong dirinya sendiri ke Egghead karena dia menerima perintah dari Saka. Kalian bisa lihat petunjuk pada chapter 1067. Vegapunk Saka memerintahkan semua kloningan Vegapunk untuk bersiap ke medan pertempuran. Hal itu ia sampaikan setelah CP0 sudah tiba di Pulau Egghead. Nah, disinyalir kemungkinan ada sesuatu yang terkait dengan otak Vegapunk yang memberinya kendali penuh atas Kuma. Itu pun langsung terhubung karena Vegapunk Saka memerintahkan semua untuk berkumpul di Pulau Egghead. Jadi dengan mendengar perintah ini, tubuh dari Bartolomeo Kuma langsung menuju ke arah di mana perintah tersebut dikatakan, yaitu Pulau Egghead. Overall, berkat Punk Record yang menyiarkan transmisi perintah tersebut ke seluruh kloningannya, yang dimana Kuma bisa saja diprogram menjadi salah satu di antaranya. Kita tidak tahu kan kapan timeline peristiwa saat Kuma kabur dari kerajaan Kamabaka. Apakah itu terjadi sebelum Saka ini meminta semua kloningannya bersiap untuk bertempur atau sesudahnya? Kemungkinan bisa jadi peristiwa keanehan Kuma tersebut sudah terjadi sejak cukup lama. Ini pun juga menegaskan bagaimana Eiichiro Oda sepertinya seolah-olah memberitahu kita bahwa Kuma diprogram untuk melakukan sesuatu seperti robot yang menyerang pemerintahan dunia 200 tahun yang lalu. Namun bisa saja juga ada sosok lain yang dikatakan oleh editor yang muncul di hadapan Luffy dan juga teman-temannya. Beberapa di antara yang punya presentasi yang tinggi adalah CP0 Lucy. Luffy tentunya sangat kaget melihat lagi-lagi musuh lamanya berada di hadapannya. Karena yang kita tahu semua, CP0 tidak diberikan akses masuk oleh Vegapunk karena Vegapunk memerintahkan mereka untuk meninggalkan Seraphim Kuma di tempat mereka berada sekarang. Dengan adanya tugas dari pemerintahan dunia yang memerintahkan Lucy dan kawan-kawannya untuk menghabisi Vegapunk, mereka tentunya tidak lantas begitu saja meninggalkan dan mematuhi kata-kata Vegapunk, bukan? Mereka pasti punya cara agar bisa untuk menerobos masuk ke dalam Pulau Egghead, entah bagaimana caranya.
Oke, sebelum kita melanjutkan prediksinya, sepertinya ada yang aneh pada percakapan antara Luffy dan juga Vegapunk di chapter 1067. Pada chapter 1067 ketika Luffy bertanya tentang robot ke Vegapunk, Vegapunk menjawab, benda ini adalah raksasa besi legendaris. Nah, coba kalian perhatikan perkataan dari Vegapunk di seluruh chapter ini. Dia selalu bilang kata benda, bukan robot. Bahkan Saka pun di manga versi Inggrisnya tidak mengucapkan kata robot pada raksasa besi legendaris ini. Nah, dengan acuan ini, bagaimana jika makhluk itu adalah korban dari buah iblis yang diubah menjadi robot? Contohnya seperti kemampuan yang dimiliki oleh Sugar di Dressrosa. DF Sugar bisa merubah manusia menjadi mainan serta menghapus ingatan orang-orang yang pernah mengenal mereka, dan orang yang berubah menjadi mainan itu akan tunduk menjadi budak setiap pemilik buah iblis tersebut. Nah, bagaimana jika dulu ada seseorang yang punya Devil Fruit yang punya kemampuan mengubah sesuatu ataupun makhluk hidup menjadi robot atau semacam teknologi yang canggih? Raksasa besi legendaris itu pun kemungkinan adalah salah satu ras raksasa yang diubah menjadi robot oleh seseorang pada 900 tahun yang lalu. Nah, berbicara tentang 900 tahun yang lalu, kita tahu semua ada sebuah kerajaan kuno. Kerajaan kuno ini adalah kerajaan yang dikatakan besar, makmur dan juga kuat, mirip seperti Pulau Egypt yang dikatakan Vegapunk adalah miniatur kerajaan kuno. Namun, aneh rasanya melihat bagaimana kerajaan kuno di masa lalu punya teknologi-teknologi yang begitu canggih. Kerajaan ini begitu modern seperti yang dipaparkan oleh Vegapunk. Mungkinkah ini juga ada hubungannya dengan pengguna buah iblis yang berhubungan dengan teknologi? Atau bisa dibilang semacam seseorang yang bisa untuk merubah segala hal menjadi teknologi yang canggih. Orang ini pun menerapkan ke kerajaan kuno tersebut dan jadilah kerajaan modern di masa lalu. Kalian masih ingat kan satu senjata pemusnah massal yang sudah kita ketahui semua, salah satunya yakni Poseidon. Dia ternyata putri duyung dari kerajaan Ryugu. Sangat berbeda dengan Pluton yang dikatakan adalah kapal perang pada umumnya. Jadi, mungkinkah Pluton ini memang berasal dari kerajaan kuno? Seseorang mengubah kapal ini menjadi kapal yang luar biasa canggih dengan buah iblisnya. Kapal perang tersebut pun menjadi kapal perang berteknologi canggih yang belum pernah ada pada zamannya. Lalu pertanyaannya, apa sumber energi raksasa besi legendaris ini? Nah, teori kali ini berbeda lagi dengan teori Tamagon sebelumnya yang menyebut bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sumber daya dari robot ini. Jadi, merujuk kepada teori di atas yang menyebut bahwa robot ini dulunya adalah makhluk hidup, yaitu seorang raksasa yang diubah menjadi robot. Jadi disinyalir sumber energinya tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya sumber makanan bagi manusia. Untuk energinya sendiri, dalam ilmu biologi kita mengenal istilah gula atau glukosa. Fungsi glukosa yang utama adalah sebagai sumber bahan bakar biologis bagi tubuh manusia. Semua sel tubuh mampu menggunakan glukosa untuk menghasilkan yang namanya energi. Nah, karena pada hakikatnya raksasa besi legendaris itu awalnya adalah makhluk hidup seperti biasa yang butuh glukosa untuk energi. Tapi karena sudah lama tidak mengkonsumsinya, makanya dia kehabisan energi waktu dia menyerang Mario Joa. Ini juga lumayan valid dengan alasan kenapa energi Franky berasal dari cola. Yips, cola sendiri merupakan salah satu minuman yang paling banyak mengandung gula atau glukosa. Mungkin kalau energi raksasa besi legendaris itu sekedar listrik, pertalite, pertamax ataupun solar, tidak mungkin kan rasanya Dr. Vegapunk ini tidak mengetahuinya. Tapi karena cola atau glukosa lainnya itu adalah minuman manusia, jadi wajar saja kalau Dr. Vegapunk belum pernah mencobanya pada raksasa besi legendaris tersebut. Kemudian lantas, kalau raksasa besi legendaris itu sudah ada sejak 900 tahun yang lalu, kenapa masih bisa hidup sampai 200 tahun yang lalu? Alasannya bisa jadi berhubungan dengan rasnya, karena ras raksasa biasanya memiliki umur yang lebih panjang dibanding dengan manusia biasa. Karena efek dari kemampuan buah iblis, jadi ketika berubah menjadi robot, maka siklus hidupnya pun sama seperti robot pada umumnya. Selagi masih ada energi dan tidak ada komponen yang rusak, maka robot masih bisa tetap hidup berapapun lamanya kan? Yeps, jadi bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1068 kali ini? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.